Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di waktu yang bersamaan dengan hengkangnya gelandang sekaligus kapten Manchester City Ilkay Gundogan ke Barcelona, tim yang berasal dari Manchester tersebut mendatangkan gelandang baru, Mateo Kovacic dari Chelsea. Gundogan sebenarnya merupakan salah satu pemain penting Man City dalam 7 musimnya bersama Pep Guardiola, terutama dalam meraih treble winner musim lalu. Ia bermain gemilang di sistem baru Pep Guardiola sebagai gelandang nomor 8 di samping Kevin De Bruyne pada formasi 3-2-4-1. Sejatinya, Pep juga sudah menginstruksikan kepada manajemen City untuk memperpanjang kontrak pemain Jerman tersebut. Namun, Gundogan memilih hengkang dengan alasan mencari tantangan baru setelah 7 musim membela Man City. Dari The Athletic mengatakan Barcelona mengontrak Gundogan lebih panjang dari tawaran City yang hanya 1 tahun dengan tambahan 1 musim. Sementara Barcelona 2 tahun dengan tambahan musim jika Gundo mampu tampil sebanyak 60% di musim keduanya. Gundogan pergi dan Kovacic datang. Pemain timnas Kroasia tersebut didatangkan dengan biaya transfer sekitar 30 juta pounds. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana kemampuan Kovacic dan apakah ia cocok untuk menggantikan posisi Gundogan. Let's go, kita bahas sama-sama. Jika dilihat dari posisi dan peran, sebenarnya musim ini Gundogan dan Kovacic bermain di posisi dan memainkan peran yang berbeda. Gundo di City sebagai gelandang nomor 8 di formasi 3-2-4-1. Sedangkan Kovacic lebih sering dimainkan sebagai double pivot di formasi 4-2-3-1 ataupun 3-4-3. Dari data sentuhan open play ini juga terlihat Gundogan sebagai gelandang nomor 8 lebih ofensif atau menyerang dan sering beroperasi di area middle third ke depan atau mendekati kotak penalti lawan. Sementara itu, Kovacic lebih sering beroperasi di area yang lebih dalam. Saat build up, pemain asal Kroasia ini kerap memposisikan dirinya di depan lini pertama, dan di fase attacking, ia akan berdiri di belakang penyerang-penyerang Chelsea sebagai pemain yang bersiap untuk melakukan counter press atau menyambut bola muntah ketika serangan Chelsea gagal. Berbeda dengan Gundogan yang perannya lebih condong untuk membantu serangan, dan ada Rodri serta Stone sebagai gelandang yang membackup di belakangnya. Di Chelsea, Kovacic memiliki tugas yang cukup berat, baik di formasi 3-4-3 ataupun 4-2-3-1. Ia diharuskan untuk mengcover area luas di lini tengah bersama Enzo Fernandez, karena pemain-pemain Chelsea di depannya yang sangat dominan untuk menyerang. Berduet dengan Enzo, ia harus bisa ikut press naik ke depan saat lini depan melakukan pressing, dan juga ikut mundur ke belakang saat backline menurunkan garis pertahanannya. Jika membandingkan 3 pemain antara Gundogan, Kovacic, dan Rodri dengan radar chart, terlihat sebetulnya skill set Kovacic lebih mirip dengan Rodri karena posisi keduanya yang hampir sama. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Gundogan posisinya lebih advance atau naik ke depan dan banyak menyentuh bola di sepertiga akhir pertahanan lawan. Sementara itu Kovacic dan Rodri lebih banyak berada di area tengah. Dilihat dari role-nya, Kovacic merupakan gelandang bertipe ball-winning midfielder. Ia seringkali melakukan duel di area middle third atau lini tengah untuk memenangkan bola. Pemain berusia 29 tahun ini juga cukup sigap dalam respon second ball atau bola muntah dari duel udara. Namun lebih dari sekedar ball-winning, Kovacic juga bisa memainkan peran yang lebih komplit. Ia bisa memerankan gelandang pengatur tempo dengan simple pass yang kerap ia lakukan. Juga bisa menjadi gelandang yang lebih menyerang dengan melepaskan umpan ke area final third dan melepaskan true pass atau umpan terobosan ke belakang backline lawan seperti yang dilakukannya di laga versus Arsenal saat ia memberikan assist kepada Madueke dengan umpan lambungnya yang langsung mengekspos ruang di belakang backline. Yang paling menonjol dari Kovacic adalah ia merupakan gelandang yang gemar melakukan carries atau menggiring bola, di mana ia bisa melakukan 20,4 carries per 90 menit.
terbanyak kedua setelah Rodri yang berada di persentil 99 dengan rata 21,6 carries per 90 menit. Dengan kemampuan membawa bolanya ini, Kovacic bisa melakukan progressive carries menggiring bola dari area middle third ke area attacking third atau dari lini tengah ke dekat kotak penalti lawan. Dengan berbagai skill setnya ini, sebenarnya Kovacic lebih pas dipasangkan sebagai pivot pendamping Rodri. Namun, ia memiliki kekurangan jika dimainkan sebagai pivot. Di beberapa pertandingan berbeda, terlihat Kovacic yang terlalu pasif saat bertahan di lini tengah. Jaraknya terhadap lawan yang menguasai bola terlalu jauh, dan ia juga nggak sering melakukan scanning sehingga lawan di belakangnya nggak tertutup. Dengan City yang juga mengincar Declan Rice, bisa jadi indikasi Kovacic akan diplot sebagai gelandang di posisi nomor 8 pada formasi 3-2-4-1 Man City. Hal ini lantaran pemain West Ham tersebut merupakan gelandang bertahan. Terlebih jika melihat track record Guardiola yang sering mengubah peran pemain-pemainnya. Bukan nggak mungkin Kovacic akan diberikan peran yang lebih menyerang meski attacking outputnya musim ini nggak terlalu mencolok. Seenggaknya Kovacic memiliki beberapa modal jika diplot sebagai gelandang yang lebih menyerang. Musim ini, ia memiliki catatan shot creating action yang cukup baik, yang mana statistik ini menunjukkan keterlibatan seorang pemain dalam melakukan aksi yang menghasilkan tembakan. Selain itu, meski angka passing ke penalti area dan kipasnya nggak begitu mencolok, di Man City dengan posisi yang lebih ke depan, Kovacic bisa melakukan dua hal ini lebih sering, karena ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Soal posisi ini, menurut Ruang Taktik akan fleksibel, bergantung pada berjalannya musim, ketersediaan pemain, dan kebutuhan taktikal. Hal yang harus ditingkatkan juga dari Kovacic adalah bagaimana ia bisa menebak arah jatuhnya second ball atau bola muntah. Pep Guardiola pernah berujar, Bernardo Silva memiliki kemampuan untuk mengetahui dengan tepat bagaimana menekan 3 pemain dalam 2 gerakan. Nggak ada satupun pemain dunia yang bisa melakukan itu. Ini bukan soal fisik dan stamina untuk mengejar atau press pemain, tapi bagaimana kemampuan taktis atau berpikir pemain agar pergerakannya optimal. Di Man City, intelijensia dari Kovacic akan diuji.